Halo, selamat datang di Kongko TV. Ini adalah berita terbaru ya, transfer terbaru dari Fabrizio Romano. Sebenarnya sih udah ada wartawan sebelum dia yang mengkabarkan berita ini bahwa De Jong, Frankie De Jong ya. Jadi udah mulai di ini nih, udah mulai di prospek nih sama Manchester United ya. It's a good news ya. Kabarnya sangat bagus sekali. Karena kita jujur nih, sebelum gua ngomong soal De Jong, gua cuma ngomong satu dulu ya. Rencana transfer Manchester United ini tergantung dengan Ronaldo ya 100%. Karena menurut gua posisi paling kritis sekarang ini sebenarnya midfield. Ya, kalau Ronaldo stay. Ya, kalau Ronaldo stay, menurut gua minimal sampai Desember lah. Ya, nggak perlu sampai nggak perlu sampai akhir musim misalnya kalau dia mau mau pindah gitu. Minimal sampai Desember kalau dia mau stay itu gue bilang masih oke. Jadi Desember kita cari striker. Ya, kalau misalnya Ronaldo stay, menurut gua sih midfield kita harus beli. Ya, harus beli, harus beli. Ya, striker jadi nggak penting karena kita ada Martial sebagai backup dan menurut gua sih masih cukup oke lah untuk rotasi sama Ronaldo. Ya, karena Ronaldo perlu rotasi ya. Sebagus-bagusnya Ronaldo, Ronaldo juga manusia. Bisa cedera, apalagi udah mulai tua, makin tua lagi, benar nggak? Ya, walaupun fisiknya masih masih umur 30 lah ibaratnya ya. Tapi ya gimana pun juga ya dia manusia, pasti bisa cedera. Tapi kita masih ada Martial yang bisa gantiin. Ataupun ya kalau emang kepepet, Garnacho lah, atau benar nggak dibawa gitu, benar nggak? Ya, tapi kita tuh benar-benar perlu midfield sekarang ini. Ya, Matic udah keluar. Siapa lagi? Pogba udah keluar. Kita tinggal si McFred yang dimana nggak konsisten. Ya menurut gue Fred musim ini walaupun nggak konsisten juga tapi dia ada improve lah, jauh lebih baik lah ketimbang McTominay ya dari segi performa, terutama kalau dia lagi maju gitu, terutama kalau dia support serangan menurut gue tuh dia value-nya lebih ada gitu loh ya timbang McTominay. Tapi gimana pun juga kita nggak bisa ngandalin McFred gitu loh ya, nggak bisa ngandalin McFred satu musim, itu bahaya sekali karena mereka nggak konsisten, karena mereka juga menurut gue mereka itu bukan bukan DM benar-benar DM gitu, bukan benar-benar central midfield kalau gue bilang gitu. Mereka lebih sifatnya menurut gue sih lebih cocok ofensif ketimbang dia sebagai box to box atau apa gitu loh. Tapi gimana pun juga kita perlu midfield. Dengan datangnya De Jong, menurut gue sih oke banget. Karena kita perlu midfield sekali lagi. Ya De Jong bisa dipartnerin misalnya dengan Van de Beek juga atau apa gimana kan. Atau partnerin salah satu McFred, benar nggak? Ya. Atau nih, kalau gue bilang kemungkinan transfer ini nih ya, kemungkinan transfer ini menurut gue nggak terlalu tinggi, sorry aja ya. Gue ngomongin dulu, kenapa? Karena De Jong kelihatannya mau stay di Barca. Kalau dia bisa milih dia mau stay di Barca, tapi kelihatannya dia pengen salary yang bagus. Ya karena dia ya he's a world class, ya kan dia world class. Kalau dia mau perpanjang kontrak atau memperbarui kontrak, pasti dia minta gaji yang lebih bagus daripada sekarang, benar nggak? Jadi De Jong sekarang ini masih bimbang di situ. Tapi kalau menurut gue sih dari hati dia, kalau seandainya Barca bisa kasih gajinya yang benar sesuai dengan yang dia mau, dia nggak bakal pindah. Jadi saga De Jong ini menurut gue masih sangat awal untuk Manchester United. Karena ya kelihatannya dia nggak mau pindah gitu loh. Kalau menurut gue ya, ini kelihatannya nggak ada masalah juga sama si Xavi, benar nggak? Kecuali ada masalah sama Xavi gitu kan. Nah dia keluar ya udah masuk akal gitu kan. Tapi dia masih nggak ada masalah sama Xavi. Xavi nggak ada masalah sama dia. Masalahnya adalah sistem gajinya Barca yang lagi utangnya besar-besaran itu nggak bisa bayar dia besar. Ya kan nggak bisa, kayaknya sih belum bisa lah menemui titik tengah lah antara gaji dia. Ya itu satu ya. Yang kedua yang menurut gua kenapa yang susah ya, dia mau Champions League football. Ini masalah besar. Ya artinya apa? Menurut gua dia itu open buat siapa aja. Ya maksudnya siapapun yang mau beli dia gitu, seandainya uangnya cocok, gajinya cocok, dia bisa ya pindah gitu kemanapun juga. Jadi nggak bukannya dia gue udah mimpi nih dari kecil nih pengen main untuk Manchester United, bukan. Ya menurut gue sekali lagi kayak tadi dia happy di Barca, tapi kalau yang tadi dia mau pindah pun Champions League football penting buat dia. Jadi ini rada berat nih buat kita nih, jujurnya rada berat. Ya, yang ketiga, um, jelas ada klub lain yang mau dia ya dari Bayern Munchen, nggak tahu masih mau nggak sama dia ya. Kalau nggak salah Januari kemarin kan Bayern Munchen mau gitu beli dia. Sekarang ini nggak tahu deh gimana. Tapi kalau Bayern Munchen in the race ya udah lupain deh ya. Jadi chance-nya sih ya, kesempatan ini sangat kecil kalau menurut gue sih ya. Tapi masih ada harapan, bukannya enggak ya. Sangat kecil untuk De Jong masuk ke Manchester United ya, sangat kecil.
harapan kita cuman satu gitu loh. Dia pengen ya karena ada Ten Hag, dia kenal Ten Hag, dan juga ada Van de Beek, ya kan, ya udah teammate dia lah dari akademi, benar nggak? Jadi itu doang alasan dia kenapa dia mau milih Manchester United, dan juga itu Premier League, benar nggak? Ya, kalau dia pindah ke Premier League sih harusnya semasuk akalnya itu dia pindah ke Manchester United, harusnya karena ya sekali lagi dengan alasan Ten Hag dan juga Van de Beek. Tapi tetap aja gitu loh, Champions League, faktanya mungkin ada klub lain yang lebih bagus posisinya untuk beli dia segala macam, itu kita berat itu loh. Jadi harapan kita cuma itu aja, kalau dia pengen balik bareng sama Ten Hag dan juga Van de Beek, positif banget ya. Dan dia harganya kalau nggak salah nggak terlalu mahal ya, jadi sekitar 70 lah ya, 60 sampai 70 ya rumornya nih. Dan itu harga sih masuk akal banget untuk De Jong, sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Tapi di luar dari itu ya, kita lihatlah perkembangannya gimana. Ini masih awal banget ya, bisa banget ini tiba-tiba oh ya udah dia perpanjang di Barca, dia ngalah gitu kan, gajinya nggak terlalu gede misalnya, bisa juga. Ya ataupun ya Munchen balik lagi itu mau beli dia. Kalau itu balik lagi sih udah berat, itu aja sih. Ya cuman menurut gue sih jangan terlalu bersedih ya, karena menurut gue banyak opsi lain gitu yang kita bisa beli ya. Sergei Milinkovic-Savic not for sale, gue bilang ya, itu udah update dari Romano juga. Kalau dia tuh pengennya harganya mahal lah untuk si Sergei gitu, dan gue nggak melihat kita beli Sergei lah dengan harga saya di atas 70 gitu ya, nggak worth it jujur aja. Sergei 70 aja, kalau De Jong 70 aja itu dia udah masuk mahal ya. Sergei harusnya di bawah De Jong gitu, 10 juta atau 15 juta di bawah De Jong. Jadi kalau misalnya De Jong 70, Sergei tuh gue bilang sih 60 lah gitu, 60 maksimal 65 lah, beda 5 juta sama De Jong gitu ya, itu masih gue bilang masih oke. Tapi kalau dia sampai di atas De Jong, apalagi di atas 100 juta, itu sih Sergei enggak. Ya opsi lain yang gue bilang sih Youri Tielemans ini murah loh dijual. Ya, karena dia kontrak tinggal 1 tahun, nggak perpanjang kontrak lagi, itu dia sekitar 25 sampai 35. Ini opsi yang boleh banget. Oke lah, dia dikabarin Arsenal mau sama dia, ya kan. Tapi kalau lu pikir-pikir gitu kan, timbang Arsenal ya mendingan Manchester United lah, benar nggak? Mendingan Manchester United gitu loh, ya. Oke, Arsenal lolos Champions League, ya setelah berapa tahun dia lolos Champions League, tahun depan belum tentu lolos, benar nggak? Ya kan. Jadi kalau gue bilang sih Youri Tielemans boleh banget di approach, apalagi dia murah ya, dan ya dia sih untuk world class sih gue bilang sih dia belum world class banget lah, tapi ya he's a good player, jelas lebih bagus daripada McFred ya. Kita kalau ketemu Leicester itu kan selalu dibully gitu loh sama si Ndidi sama si Tielemans ya kan, midfield kita selalu kalah ya. Kalau yang lain nggak main bagus, lebih bagus dari mereka, mah kita udah pasti kalah midfield, battle of midfield udah pasti kalah sama Leicester. Jadi gue bilang sih Tielemans itu opsi yang bagus. Dan juga yang satu lagi menurut gue nih ya, midfield yang satu lagi kita perlu pantau adalah Calvin Phillips ya. Kalau misalnya jadi degradasi si Leeds United, itu Calvin Phillips udah pasti murah. Udah pasti murah ya, 20, 15, 20 juta tuh pasti bisa gitu. Dan untuk Calvin Phillips sih harga segitu sih gue bilang sih sikat gitu. Udah nggak perlu mikir lagi. Calvin Phillips harga segitu. Ya karena kita gini loh, kita mau nge-rebuild tim. Artinya banyak yang kita perlu buang, banyak yang kita perlu lapisin gitu loh, benar nggak ya? Jadi pelapisnya kuat. Kita harusnya sih lebih mentingin quantity sekarang ini ketimbang quality. Maksudnya bukan berarti kita beli pemain jelek ya, tapi kita ketimbang beli pemain yang 80 juta dolar atau 100 juta dolar banyak-banyak gitu kan ya, satu atau dua orang doang, mungkin beli yang 50 tuh boleh gitu, benar nggak? Beli dua yang 50 atau berapa gitu kan, sama satu yang 70 atau gimana gitu loh, benar nggak? Ya, jadi kalau dengan ada Tielemans sama De Jong masih boleh, benar nggak? Calvin Phillips sama De Jong juga masih boleh. Menurut gue sih itu opsi yang menarik sekali ya untuk Manchester United ya. Walaupun kita ribet, ingat loh, ini Glazer. Ya, lu nggak bakal dapat budget lebih. Menurut gue maksimal 150 juta lah, benar nggak? Ya kan, maksimal 150 juta. Di luar dari itu gue bilang sih berat. Bukan Glazer banget itu loh. Ya, dan jangan-jangan dia pengen kasih budgetnya lebih kecil lagi karena nggak lolos Champions League, benar nggak? Bisa jadi, bukannya enggak. Ya jadi sekali lagi gue pengen ini pendapat reaksi gue ya tentang rumor transfer De Jong. Sangat positif gue bilang, karena sekali lagi kalau Ronaldo nggak pindah sih kita mendingan jangan beli striker dulu, mendingan duit habis di midfield ataupun defender, menurut gue itu jauh lebih penting. Ya, tapi kalau Ronaldo keluar gitu kan, ya udah mau nggak mau harus cari striker. Ya, sorry aja ya buat Martial lover ya, tapi
Gue nggak tahu deh Martial bisa balik lagi nggak formnya gitu ya. Gue nggak yakin gitu loh ya. Setelah dia gagal di Sevilla juga, bener nggak? Di luar udah gagal, I'm not sure lah soal Martial ya. Dia mau restart karirnya, tapi ternyata seperti itu gitu. Masih berat lah untuk Martial. Tapi untuk sebagai pelapis Ronaldo ya masih boleh lah gitu loh, bener nggak? Masih boleh banget, bukannya enggak. Ya, paling itu ya reaksi gue dari berita ini. Gimana menurut kalian ya soal pendapat gue ya soal transfer, kita lebih pentingin midfield ataupun soal De Jong, Tielemans sama Calvin Phillips? Menurut lu gimana gitu loh? Ya, setuju nggak? Setuju nggak kalau kita coba beli Tielemans atau Calvin Phillips tuh, karena mereka lagi murah-murahnya gitu loh untuk pemain sekualitas mereka. Dan De Jong sih 70 sih juga murah sih, bukannya enggak. Ya cuman ya menurut gue sih rada complicated dealnya. Lebih mudah dealnya Tielemans sama si siapa Calvin Phillips kalau gue bilang. Ya. Oke, di komen ya jangan lupa ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.